Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Bertemu lagi dengan saya Bu Rizka dalam mata pelajaran IPA. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Sedangkan tujuan pembelajarannya anak-anakku bisa kalian baca, yaitu untuk mempraktekkan hasil pengukuran menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Pada pertemuan minggu yang kemarin kita sudah membahas tentang metode ilmiah IPA. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu mengamati. Untuk mengamati, yang kita amati berupa gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Pada minggu pertama yang kemarin kita sudah mengamati gejala alam biotik, yaitu gejala-gejala yang dialami pada makhluk hidup berupa diri kalian sendiri, berupa pertumbuhan dan perkembangan kalian. Pada hari ini kita akan melakukan metode ilmiah yang pertama, yang itu mengamati. Yang kita amati adalah gejala alam abiotik, yaitu gejala-gejala tanda-tanda yang dialami oleh benda mati. Untuk melakukan pengamatan kita bisa menggunakan panca indera kita kalian berupa mata, hidung, lidah, kemudian kulit, dan ada telinga. Jadi dalam menggunakan panca indera kita bisa melakukan pengamatan secara pasti menggunakan yang namanya pengukuran. Untuk mengukur, apa yang disebut dengan mengukur? Mengukur itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang dijadikan sebagai satuan. Satuan pada waktu minggu yang kemarin sudah Bu Rizka bahas. Satuan ada dua macam, yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Dikatakan dengan satuan baku itu karena antara orang yang satu dengan orang yang lain nanti hasil pengukurannya adalah sama kalau dilakukan dengan teliti. Sedangkan untuk satuan tidak baku itu kalau hasil antara orang yang satu dengan orang yang lain nanti hasilnya berbeda. Itu intinya, satuan baku hasilnya sama, satuan tidak baku hasilnya berbeda. Anak-anak, di sini Bu Rizka akan memberikan contoh pengukuran menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku di sini Bu Rizka menggunakan satuan baku berupa cm. Sangat mudah kalian lakukan di rumah. Di sini Bu Rizka ada buku, akan Bu Rizka ukur panjangnya menggunakan satuan cm. Satuannya cm. Kalau penggaris itu adalah alat ukur. Bu Rizka akan menggunakan alat ukur yang berbeda untuk mengukur besaran panjang. Ada penggaris dan ada meteran. Ini alat ukur, besarannya tadi panjang, sedangkan satuan bakunya berupa cm. Untuk mengukur, saya yakin, Bu Rizka yakin kalian semuanya sudah bisa. Untuk mengukur harus dilihat dari angka 0, bukan dari tepi penggaris, tapi dari angka 0. Kelihatan ya, dari angka 0 ya, bukan dari tepi penggaris. Ini kalau diukur dari angka 0, maka di sini hasil panjangnya adalah 21 cm. Sedangkan kalau kita menggunakan besaran panjang buku tulis ini menggunakan meteran, hasilnya sama atau beda kira-kira anak-anak? Satuannya sama-sama cm, dimulai dari angka 0. Ternyata di sini ini dari angka 0. Ternyata di sini ini angka 20, sedangkan ini angka 1, berarti panjangnya juga sama-sama. Kalau pakai meteran dan penggaris sama-sama 21 cm. Kenapa hasilnya sama? Padahal alat ukur yang kita pakai berbeda anak-anak. Ini meteran dan yang ini adalah penggaris. Kenapa hasilnya sama? Karena kita menggunakan satuan baku berupa cm. Sedangkan untuk satuan tidak baku kita bisa menggunakan beberapa satuan. Ada jengkal tangan, ada langkah kaki, ada hasta, dan ada depa. Nah, ya, coba kita praktekkan untuk mengukur panjang buku ini menggunakan jengkal tangan. Ini Bu Rizka praktekkan, jengkal tangannya dilebarkan 1. Kemudian ini ada kelebihannya kira-kira 1/4 jengkal. Jadi panjang buku tulis ini adalah 1
1/4, 1/1/4 jengkal. Ya anak-anak ya, kira-kira kalau yang mengukur buku ini anak kecil, adikmu yang masih TK, apakah hasilnya sama-sama 1/4 jengkal atau kalian juga sama-sama 1/4 jengkal? Tentu bukan. Apalagi anak kecil yang masih TK atau adikmu yang masih balita, tentu ini hasil panjangnya karena jengkalnya itu lebih sempit, pasti hasilnya sekitar 2-3 jengkal. Inilah yang dinamakan satuan tidak baku. Antara orang yang satu dengan orang yang lain nanti hasilnya berbeda. Nanti kalian bisa mempraktekkan di sini untuk berat. Contohnya kalau pakai satuan baku bisa menggunakan timbangan. Ini alat ukur untuk mengukur berat badan kalian. Kalau ini alat ukurnya timbangan, sedangkan satuannya adalah kilogram. Besarannya adalah massa, satuannya kilogram, alat ukurnya adalah timbangan. Bagaimana kalau mengukur berat atau massa suatu benda dan menggunakan satuan tidak baku? Satuan tidak bakunya di sini Bu Rizka menggunakan sendok. Ini satuannya sendok. Kalau berat tadi, kalau massa tadi satuannya ada kilogram. Yang benar itu massa, ya, bukan berat. Massa benda. Massa dan berat itu berbeda. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kalau kali ini kita untuk satuan tidak bakunya pakai sendok. Satuannya adalah sendok. Berapa sendok? Contohnya di sini Bu Rizka menyediakan sebuah hanger. Kemudian ada 2 buah plastik kresek. Bisa pakai plastik kresek yang bening seperti ini biar kelihatan bendanya, atau pakai kresek warna hitam, merah, biru, terserah kalian. Ya, untuk plastiknya Bu Rizka cantolkan di 2 tempat hanger ini. Kita ukur benda pakai hanger. Ini kayak seperti ini anak-anak ya. Kemudian kita coba ukur bukunya. Tadi beratnya ini, maaf, massanya berapa bukunya. Cantolkan, ini dipegang pakai tangan. Lah, ini kan belum sama ya anak-anak ya. Kita samakan pakai sendok. Satuan sendok 1, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ternyata ketika 6 sendok kita masukkan, ini sudah seimbang antara buku dengan sendok. Berarti massa buku ini adalah 6 sendok. Alat ukurnya adalah hanger sebagai timbangan untuk mengukur panjang ini. Besarannya adalah massa benda, sedangkan satuannya berupa sendok karena digunakan untuk nanti kalian bisa mengukur benda lain menggunakan alat ukur ini yang satuannya adalah tidak baku, yaitu menggunakan satuan sendok. Pada waktu kelas SD dulu kalian sudah mengenal beberapa macam satuan. Ada satuan yang berupa dari kilometer sampai milimeter. Untuk kilometer sampai milimeter ini biasanya Bu Rizka singkat dengan kucing hitam mati di dalam mobil damkar coklat mondar mandir. Ini hanya digunakan untuk memudahkan anak-anak ya. Bu Rizka ulangi, kucing hitam mati dalam mobil damkar coklat mondar mandir. Kucingnya menunjukkan satuan kilometer, hitam mati menunjukkan satuan hektometer, dalam itu menunjukkan satuan dekameter, mobil itu menunjukkan satuan meter, damkar itu menunjukkan satuan desimeter, coklat menunjukkan satuan sentimeter, mondar mandir menunjukkan satuan milimeter. Itu untuk satuan
panjang dari kilometer sampai milimeter. Untuk satuan beratnya tinggal meternya, M-nya tadi diganti dengan huruf G. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, kemudian sampai miligram. Bisa kalian perhatikan di sini, jika turun ini ada berupa anak tangga, kalau turun itu dikalikan 10, sedangkan kalau naik, tiap tangga naik 1 dibagi 10. Ya anak-anak ya. Untuk hektogram itu sama saja dengan ons. Satuan waktu di sini ada berupa jam, menit satuannya, dan sekon atau yang disebut dengan detik. Ingat ya anak-anak ya, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 sekon atau 60 detik. Sedangkan 1 jam sama dengan 3600 sekon. Gimana anak-anak? Sudah ingat ya untuk satuan baku yang kalian pelajari waktu SD dulu? Ya. Pada pertemuan kali ini Bu Rizka akan memberikan tugas kalian yang sangat mudah. Tugasnya mempraktekkan mengamati gejala alam abiotik dengan menggunakan panca indera kalian dan menggunakan pengukuran. Kalian lihat tugasnya di sini, ditulis di buku tugas, dikerjakan. Jangan lupa dikirim ke Bu Rizka. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas, bisa langsung ngechat Bu Rizka atau langsung menelpon. Sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.